Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan kebijakan pemutihan utang 6 juta petani dan nelayan sudah tertera dalam UUP 2 SK. Namun selama ini Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara terkendala dalam melakukan hapus tagih selayaknya para bank swasta yang sudah biasa melakukannya. Sunarso mengatakan Himbara saat ini hanya bisa melakukan hapus buku kredit macet namun belum bisa melakukan hapus tagih karena belum ada aturannya. Untuk itu, BRI bersama Himbara lainnya tengah menanti penetapan kriteria kredit macet yang akan diputihkan. Menurut Sunarso, BRI telah mengalkulasi dampak rencana pemutihan utang UMKM ini. Sunarso memastikan sepanjang tidak terjadi moral hazard, hapus tagih ini akan membuka akses pembiayaan bagi para pelaku UMKM sehingga dapat melanjutkan usahanya. Senada dengan BRI, Komisi 4 DPR RI juga mengingatkan agar program pemutihan utang ini tidak menimbulkan moral hazard. Anggota Komisi 4 DPR RI, Rohmi Indahuri, mewanti-wanti agar program ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak non-petani dan nelayan. Selain itu, ia juga mendorong agar program ini tidak membuat petani dan nelayan menjadi malas. Menurutnya, program ini adalah langkah pemerintah agar petani dan nelayan kembali produktif. Sebenarnya apa yang paling kita tunggu adalah penetapan kriteria kredit macet yang seperti apa dan dalam jumlah berapa dan sudah macet dihapus buku dari bank berapa lama yang boleh dihapus buku. Hal ini penting penetapan kriteria ini agar tidak menimbulkan moral hazard. Ini yang paling penting, tidak menimbulkan moral hazard. Jangan sampai nanti orang-orang yang lancar minta dimacetkan kemudian dihapus tagih. Itu namanya moral hazard gitu. Itu yang dijaga, jangan seperti itu karena rusak nanti semua banknya dan sistem ekonominya jadi rusak kalau sampai terjadi moral hazard gitu. Nah, sekarang dampak terhadap BRI. Sepanjang tidak terjadi moral hazard, sebenarnya BRI telah mengkalkulasi dampaknya dan oleh karena itu dalam kalkulasi ini nanti dikaitkan dengan perencanaan keuangan BRI untuk tahun-tahun ke depan. Policy ini akan baik, tapi perlu dicatat juga ya bahwa jangan sampai menimbulkan apa yang kita namakan moral hazard ya. Moral hazard itu ada dua. Pertama ada pihak-pihak yang non petani dan non nelayan, misalnya keluarganya kepala desa, keluarganya kepala dinas atau keluarganya pejabat ikut cawe-cawe memanfaatkan itu yang nggak boleh sama sekali. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa bantuan berupa pemutihan kredit ini kepada petani, nelayan, dan UMKM jangan sampai membuat petani kita itu menjadi malas gitu ya. Untuk fighting spirit yang nggak ada, jadi nggak ada jiwa bisnis dan kemampuan berusaha ke depannya, lalu berharap utang itu dihapuskan, itu jangan sampai terjadi gitu. Kita tetap bahwa bantuan ini hanya sebagai pengungkit gitu ya dari jebakan kemiskinan gitu.